Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa yang mengikuti kajian pada sore hari ini di Instagram Ustadz Muflih dan rumaisa.com. Begitu juga yang mendengar lewat YouTube ya. Lewat YouTube, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan panjang umur, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita perlindungan dari berbagai macam kejelekan. Di kesempatan sore ini, insya Allah kita akan kaji. Oh, ini saya harus pakai pindang mic di ini kayaknya. Iya, Ustaz. Katanya Ini kayaknya gue yang protes nih, saya pakai suara. ada yang kurang terdengar. Ya baik, sebentar. Iya. Tes. Nah, mungkin sudah terdengar nih ya, lumayan ya. Tadi saya pakai di YouTube nggak apa-apa, nanti bisa nyusul. Ya, baik. Mungkin sudah terdengar ya, bisa dicoba. Ya, saya sudah pasang mic di sini. Ya, sudah Sennheiser itu ya. Baik. Ya, di YouTube saya sekarang pindahkan mic ke Instagram. Jadi yang di YouTube nanti suara agak kurang jelas. Yang penting di Instagram dulu. Baik. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah ketemu dengan sahabat kami Ustadz Muflih Safitra yang berada di Balikpapan, dan kali ini alhamdulillah bisa bersua dengan beliau kembali, dan memang kami jarang ketemu langsung apalagi di saat-saat seperti ini. Kami juga tidak keluar, tetap stay di rumah di pelosok Gunung Kidul, dan diminta untuk join bareng untuk kajian bareng, padahal beliau sendiri bisa mengkaji masalah ini, tapi meminta kami untuk membahas masalah ini. Nanti sebenarnya kami cuma ingin membahas beberapa poin saja yang ini sejatinya adalah beberapa saran dari Kemenak yang nanti kami akan ulas dan kaji di kesempatan sore ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ya silakan untuk bertanya, dan kalau bisa sesuai dengan tema yang kita bahas kali ini, fokus pada tema yang kita kaji di kesempatan sore ini. Para pemirsa sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita tahu memang keadaan kita sangat-sangat ya, kita butuh banyak bersabar. Allah menguji kita dengan cobaan seperti ini yang sebelumnya kita belum pernah hadapi, sehingga kadang kita shock, kadang kita ya kalau tidak punya ilmu ya hadapinya itu sulit. Kalau tidak punya ilmu juga akhirnya untuk dia itu bersikap memahami ibadah juga ya kadang sulit untuk dipahami, sulit untuk memahami. Ya, maka perlu untuk terus banyak belajar. Jadi sebenarnya di antara hikmah paling penting ketika kita dapati wabah seperti ini adalah kita diuji untuk bagaimana kualitas ilmu kita dalam menghadapi masalah-masalah semacam ini. Akan di sini kita nampak sekali ada orang yang menyikapinya dengan ilmu, ya. Ada orang yang bisa menerima gitu, ada orang yang tidak bisa menerima, dan dia tampakkan tadi ya hal-hal yang seharusnya tidak wajar. Kita lihat baru-baru ini berita misalnya penolakan penguburan jenazah, bahkan dari para medis pun yang membantu pun ditolak gitu. Kan itu bentuk sikap yang orang yang kita tahu mereka kurang dalam hal ilmu di sini. Maka kita butuh untuk bekal ilmu ini ya supaya bisa benar dalam bersikap, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan juga. Karena memang sudah di banyak pakar yang memprediksi bahwasanya ini bisa berakhir ya kira-kira Mei, itu pun yang paling cepat gitu. Dan mereka punya perhitungan-perhitungan untuk itu ya, sebagaimana prediksi-prediksi kalau ada ramalan cuaca dan yang lainnya itu kan bisa diprediksi.
Ini bukan ilmu nujum, bukan, dikarenakan ini sudah pakai perhitungan yang sah-sah saja gitu. Orang-orang teknik, orang-orang kedokteran, pakar-pakar punya masalah tertentu, mereka bisa hitung dengan menggunakan grafik gitu. Itu suatu yang wajar, dan itu bukan suatu kepastian juga kalau mereka menghitungnya, memperkirakan dengan ilmu semacam itu. Contoh seperti saat ini sudah keluar surat edaran dari Kemenak. Ya, kita bedah dulu keputusan Kemenak tersebut. Ini saya dapatkan dari grup para ustadz juga yang ada di Multaqo Duat, yaitu surat edaran nomor SE 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi wabah COVID-19. Nah, di sini kita lihat beberapa panduan yang Kemenak sudah tetapkan ini dari tanggal 6 April 2020. Ya, berarti mereka juga sudah memprediksi bahwasanya nanti ibadah itu jadinya seperti ini gitu. Maka kita perlu bersikap di sini. Nah, di sini sikap dari Kemenak beberapa, dan saya cuma memberikan catatan-catatan penting saja di sini. Nanti ada hal-hal yang sama juga para ulama itu jelaskan. Di antaranya panduan pelaksanaan ibadah. Di sini nanti mencakup sholat, ya, mencakup puasa, ya, mencakup juga sholat taraweh, lalu sampai pada zakat dan sholat Id. Nah, keputusannya di sini ada yang kaitannya dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ada 17. Namun saya ambil beberapa poin saja yang kita lihat nanti ulasannya. Yang pertama di sini, umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah. Jadi Kemenak menyarankan juga tetap untuk melaksanakan puasa. Di beberapa kesempatan yang lalu itu saya dapat postingan kalau ada yang meneliti karena ini masalah imunitas, sehingga perlu untuk banyak pertimbangan orang-orang untuk tidak puasa begitu karena masalah imun. Padahal kalau kita coba saat ini di bulan Sya'ban puasa sunnah juga tidak masalah, imun juga tetap ada. Kita kan gak keluar-keluar, cuma dalam rumah saja, kecuali kita mungkin jadi dokter. Nah, itu berbeda lagi keadaannya. Kalau kita yang di rumah, stay di rumah, keadaannya berbeda. Mungkin kalau untuk dokter, ya mungkin jadi pertimbangan nantinya. Kalau melihat keadaan dia harus fight terus, harus berjuang terus seharian gitu. Apalagi kalau diprediksi puncak-puncaknya wabah itu pada bulan Ramadan gitu. Ya, pada bulan Ramadan, wah itu lebih berat lagi, nanti mereka mesti berjuang, para dokter itu mesti berjuang. Nah, makanya kalau disarankan stay di rumah, ya jangan ngeyel gitu. Tetap manut dalam hal ini. Terus yang kedua, di sini disarankan oleh Kemenak, sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur on the road, dan juga tidak perlu iftar jama'i, buka puasa bersama. Bahkan di poin kelima itu buka puasa bersama baik dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, ada lembaga swasta misalnya di perkantoran gitu ya, atau di masjid atau musola, itu baiknya ditiadakan. Ya, itu ditiadakan. Nah, itu saran dari Kemenak seperti ini saran yang tepat ya. Karena tentu saja kita pahami dalam syariat kita itu dilarang kita memberikan mudarat pada orang lain. Bukankah Nabi SAW itu katakan la darara wa la dirar. Ya. La darara wa la dirar, tidak boleh memberikan mudarat. Darar di situ sebagian ulama tafsirkan jangan atau tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Ya, tanpa disengaja ataupun disengaja. Coba lihat ini sini kalimatnya ya. Kalau kita renungkan hadis ini berlaku untuk saat ini pula. Kan bisa jadi ada orang yang kita sudah dengar hal-hal semacam ini. Ini imunnya kuat nih, dia terkena COVID-19. Dia tanpa sengaja, kita kan tidak katakan dia sengaja gitu. Tanpa sengaja, dia mungkin kerja ya, dia kerja di luar terus pulang membawa virus ini tanpa dia sengaja, akhirnya kena kepada orang tuanya yang sepuh di rumah gitu. Orang tuanya kemudian tiba-tiba sakit pernapasan atau gejala yang lainnya, demam begitu. Ya, akhirnya setelah itu
orang tuanya yang dirawat. Ternyata diperiksa positif, padahal orang tuanya cuma di rumah saja. Nah, anak ini memberikan mudharah tetap, walaupun tanpa disengaja. Di sini syariat larang la dharara. Kemudian wala dirar, ataupun disengaja. Kalau dia sengaja berarti dia sudah terkena ini, kemudian masuk ke swalayan, ke tempat kumpul-kumpul sengaja untuk menyebar virus ini. Ya. Itu dia sengaja. Nah, Islam itu ya katakan seperti itu. Nah, maka betul tadi penyikapan dari Kemenak, karena bisa jadi ada orang yang memberi mudarat ya tanpa dia sengaja gitu. Dan memang kalau kita perhatikan saat ini ya, saran yang bagus juga sholat berjamaah, terutama di daerah-daerah yang ya kita katakan zona merah lah. Ya. Walaupun di daerah saya di Gunung Kidul juga ini belum masuk zona merah sebenarnya. Karena baru satu kasus, setahu saya yang ada saat ini satu kasus sudah sembuh. Ya, namun saya penyikapannya lebih menjaga-jaga dikarenakan para pemudik itu pulang. Para pemudik pulang itu di sini sekitar 3.000-an orang gitu. Dan semua tercatat jadi ODP. Ya, orang dalam pengawasan. Coba perhatikan kalau misalnya saya izinkan sholat berjamaah di masjid, yang mudik-mudik tadi kan ya dia dengar azan, dia mau datang juga. Atau mungkin orang yang satu rumah dengan dia yang pergi ke masjid. Ya. Kan jadi rawan seperti itu. Sehingga di sini walaupun di sini tidak masuk zona merah, namun antisipasi kita cegah biar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah daripada gara-gara kita tidak cegah seperti ini akhirnya terjadi. Ya, jamaah-jamaah yang ada rata-rata sepuh, tua, cuma petani, ya malah terkena di situ. Kan di sini di Darusolihin di tempat kami di Gunung Kidul terutama saya sarankan untuk tidak dirikan sholat berjamaah di masjid, cukup di rumah masing-masing. Sudah sholat Jumat sudah 3 kali nih kita tidak laksanakan di masjid, ganti dengan sholat zuhur dan lafaz azannya tetap sholu fi buyutikum, ya sholat di rumah kalian. Terus di sini lagi yang ketiga sholat tarawih, dilakukan individu atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Kalau yang ketiga ini bahkan Rasulullah SAW dahulu itu pernah tidak kumpul lagi dengan jamaah dikarenakan beliau khawatir kalau sholat berjamaah itu jadi wajib. Sholat tarawih berjamaah itu jadi wajib. Maka beliau cuma mengerjakan beberapa malam, setelah itu beliau di rumah. Lantas dihidupkan lagi oleh Umar, ya, meminta kepada sahabat untuk dijadikan satu dengan satu imam. Menunjukkan bahwasanya tidak ada masalah kalau memang ini ditinggalkan karena ada kebutuhan hajat semacam itu. Rasulullah SAW saja pernah meninggalkan sholat tarawih semacam tadi. Ya. Terus yang keempat ada tilawah tadarus Quran. Di sini dari Kemenak juga sarankan dilakukan di rumah masing-masing. Kalau ini masih mungkin ya. Ya, maka tidak kumpul-kumpul dengan yang lainnya di teras masjid, di dalam masjid gitu enggak. Kalau sekarang bisa dilakukan sebenarnya kalau memang ada yang biasa mengajarkan Al-Qur'an, sekarang kan sudah ada aplikasi-aplikasi seperti Zoom meeting gitu. Ya, bisa kumpul dengan yang murid-muridnya gitu, dengar simaan Qur'annya, bisa sekarang ini. Dan bisa dilakukan jarak jauh seperti itu juga. Ya, ini juga sudah ada solusi. Terus ada lagi yang berikutnya i'tikaf ya. Ingat ya, i'tikaf itu kalau disebutkan dalam ayat Al-Baqarah 187 wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian bercumbu dengan istri kalian sedangkan kalian sedang beritikaf di masjid. Maka para ulama katakan itikaf itu disyariatkan di masjid. Sekali lagi ya, itikaf syariatkan di masjid. Ini syarat nih. Masjid apa? Masjid yang disitu didirikan sholat 5 waktu. Masjid kantor nggak bisa. Masjid atau musola sekolah nggak bisa. Atau musola di kampus yang orang tidak terus-terusan di situ juga tidak bisa. Ya. Termasuk juga musola yang ada di rumah ya, yang biasa setiap rumah itu ada yang punya musola sendiri untuk istrinya atau anak-anaknya sholat. Nah ini juga tidak bisa disarankan di masjid. Bahkan sebagian ulama itu katakan kalau bisa di masjid jami yang situ ada sholat Jumat, sehingga ketika saat sholat Jumat dia di masjid yang tidak ada sholat Jumat tidak keluar dari situ. Maka lebih bagus memilih yang ada sholat Jumatnya. Nah, itu yang bisa diperhatikan untuk itikaf. Jadi itikaf di sini kalau disarankan oleh Kemenak tidak dilakukan.
Ya, berarti kita itikaf di rumah. Saya tidak sebut itikaf kalau di rumah. Ya, karena disyaratkan itikaf itu di masjid. Yang ada ganti dengan perbanyak ibadah di rumah. Yang jelas kalau memang kita punya rutinitas ibadah, ya setiap Ramadan kita itu biasanya itikaf, bukankah tetap akan dicatat sebagaimana kita kebiasaannya seperti itu? Sebagaimana sabda Nabi, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Siapa yang ada seorang yang dalam keadaan sakit, ya, atau dia dalam keadaan bersafar, maka dia tetap dicatat sebagaimana dia dalam keadaan mukim, seperti dia dalam keadaan sehat. Kalau kebiasaannya itikaf tiap Ramadan, ya tetap dicatat juga walaupun dia tidak lakukan itikaf saat ini. Maka sebagai gantinya, ya, karena ini juga untuk kita dapati malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tidak disyaratkan untuk dapati malam itu tidak disyaratkan itikaf. Misalnya nih wanita haid akhirnya dia tidak masuk masjid, ya. Atau dia lagi menyusui anaknya, dia tidak masuk masjid, ya. Dia bisa dapati malam Lailatul Qadar di rumah. Maka sama seperti saat ini kita tidak dapati kesempatan untuk itikaf di masjid, bisa ketika itu kita ganti di rumah, tapi tidak disebut itikaf, ganti ibadahnya untuk dapati Lailatul Qadar, perbanyak baca Al-Qur'an. Terus kita perbanyak zikir, misalnya ketika Lailatul Qadar itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian tadarus juga digiatkan lagi, ya. Baca Al-Qur'annya digiatkan, salat-salat sunnahnya ditambah lagi itu. Walaupun dia cuma stay di rumahnya saja, dia tetap di rumah saja. Namun sekali lagi tidak disebut dengan itikaf. Terus peniadaan salat Id. Ya, peniadaan salat Id di sini kata Kemenak, pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid atau di lapangan ditiadakan. Ya, ditiadakan. Untuk itu diharapkan terbitnya fatwa MUI menjelang waktunya. Nanti berarti ada fatwa MUI lagi nanti akan keluar menjelang Idul Fitri. Jadi disarankan di sini tidak buat berjamaah, ya, juga tidak kumpul di masjid, tidak juga dilakukan di lapangan. Kayaknya kalau ini makin parah, pemerintah sepertinya akan bersikap tegas nih, dan saya memang sarankan dengan sikap pemerintah yang tegas dalam masalah ini. Ya, terutama kalau sholat Id, ya, mau menjelang Lebaran ini. Pertama rawan untuk mudiknya, orang-orang pada pulang kampung, kemudian yang kedua ya pada ngumpul nanti silaturahim, dan tadi sholat Id ini perlu ada penegasan, dan orang-orang yang punya pakar di bidang masing-masing, dokter, perawat, harus memberikan saran ini, terus aktif terus memberikan saran ini. Begitu juga para ustadz. Adapun sekarang kodoknya apa? Yang jelas ada memang sebagian fatwa, ada juga penjelasan dari Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Kalau luput sholat Id maka digantikan dengan sholat 4 rakaat, terserah mau 1 kali tahiyat atau 2 kali, artinya 1 kali salam atau 2 kali salam, bisa 2 jadi 4 atau 4 langsung. Tetapi saya lebih menguatkan pendapat tidak ada ganti sama sekali, seperti pendapat Syekh Khalid Musli di pembahasan beliau terkait masalah corona ini. Beliau katakan kalau memang diputuskan tidak sholat Id maka tidak perlu ada qadha, sebagaimana fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, sebagaimana fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak perlu ada ganti untuk ini. Walaupun tadi saya sebut untuk sholat Id ada yang luput tadi kata Imam Ibnu Qudamah ganti dengan sholat 4 rakaat. Ada fatwa dari Ibnu Abbas juga untuk hal itu. Lalu kalau sholat Id berarti demikian. Di sini ada di nomor 9. Kemenak juga sarankan tidak lakukan tarling, tarawih keliling, juga tidak lakukan takbiran keliling, ya. Bukan, kalau kita lihat ya takbiran keliling sejatinya ya banyak mudorotnya sebenarnya. Di samping musiknya juga orang begadang sampai tengah malam, ada yang tidak perhatikan sholat, kemudian tambah lagi dengan ya musik macam-macam lah itu, ketika itu keluar ganggu orang lagi. Padahal al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muslim yang baik itu tidak ganggu dengan lisan dan tangannya. Lalu ada lagi nomor 9C di sini, pesantren kilat kecuali melalui media elektronik. Jadi baiknya pesantren kilat juga tidak diadakan. Anak sekolah kan biasanya ada pesantren kilat nih ketika Ramadan. Nah itu tidak diadakan lagi.
Terus nomor 12, silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika Raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial dan video call atau conference. Maka baiknya tidak, ya kalau masih ada wabah seperti saat ini, ya silaturahim tidak, kecuali dia dengan call, dengan video gitu kan masih bisa kita lakukan. Dan tetap di sini saya baca fatwa dari Syekh Khalid Musli tadi. Syekh Khalid Al-Musyaiki itu sarankan walaupun tidak sholat id at-tahniyah yaitu ucapan selamat tetap ada. Bahkan kata beliau, kita nggak berangkat sholat id nih ya, tetap juga berpenampilan bagus, mandi ketika itu, pakai pakaian yang terbaik gitu, tetap ada. Cuma tidak sholat id saja. Saling mengucapkan selamat ketika itu juga dianjurkan. Lalu di nomor 13 saran dari Kemenang tentang panduan ibadah ini tentang masalah zakat. Yaitu zakat, terutama di poin 13A, untuk pengumpulan zakat fitrah atau zakat infak dan sedekah, disarankan di sini mengimbau kepada segenap umat Islam agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadan sehingga bisa didistribusikan kepada mustahik lebih cepat. Saya pahami kalimat 13A ini adalah untuk zakat mal. Karena kalau ini zakat fitrah pasti Kemenak itu akan tegaskan dengan zakat fitrah di situ. Karena saya cari-cari pendapat ulama yang membolehkan untuk mendahulukan zakat fitrah dari Ramadan itu cuma satu mazhab saja, mazhab Abu Hanifah. Zakat fitrah ya, cuma mazhab Abu Hanifah saja. Bahkan dia katakan itu dipakai patokan haul gitu. Di sini saya nukilkan ada di tulisan saya, adapun Imam Abu Hanifah beliau berpendapat boleh menaikkan zakat fitrah dari awal tahun, ingat ya, dari awal tahun itu. Karena zakat fitrah pun termasuk zakat. Sehingga serupa dengan zakat mal. Saya yakin Kemenak tidak ambil pendapat ini nih. Kalau Kemenak mau milih pendapat, dia pasti seputar pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i di sini boleh menunaikan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Sebab adanya zakat fitrah karena adanya puasa tadi dan perayaan Idul Fitri. Jadi dalam mazhab Syafi'i zakat fitrah itu ada karena puasanya. Namun beda dalam mazhab Hambali ya. Kalau mazhab Hambali zakat fitrah itu ada karena fitrinya. Maka disebut Idul Fitri, kaitannya zakat fitri dengan Idul Fitri. Karena nama lain dari zakat fitrah itu adalah zakat fitri. Itu yang biasa Nabi SAW sebut dalam hadis. Jadi kalau lihat dari sini berarti masih boleh memajukan yang biasanya bayar zakat mal di bulan Ramadan, dia bisa majukan sebelum Ramadan. Dan ini secara hukum memang masih boleh memajukan zakat sebelum haulnya. Ya. Ada pendapat yang menyatakan seperti ini dan ada beberapa alasan dari riwayat. Contohnya di sini dari Ali, ia berkata, Abbas bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah mendahulukan penunaian zakat sebelum mencapai haul? Kemudian Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam hal itu. Jadi ini misalnya ya, haul itu kan perhitungannya harta sampai nisab, kemudian tahun berikutnya kena zakat, misalnya 2,5%. Misalnya dia nisabnya itu mencapai di tahun lalu itu pada bulan ini Sya'ban nih, maka haulnya nanti pada bulan Sya'ban. Namun kadang orang-orang sekitar kita itu tidak mikir ini. Biasanya cuma memikirkan kalau sampai Ramadan ya sudah saya bayar zakat mal gitu. Ingatnya seperti itu orang-orang kita. Ya taruhlah kita anggap ini haulnya. Ya, kalau haulnya di bulan Ramadan biasanya bayarnya di bulan Ramadan dari zakat hartanya ini, maka dia boleh majukan sebelum haul. Kalau majukan sebelum haul berarti dia bayarnya itu ya bisa di bulan Sya'ban, bisa di bulan sebelumnya lagi, nggak masalah. Ada juga hadis Nabi SAW pernah berkata kepada Umar, kami dahulu pernah meminta memajukan penunaian zakat dari harta Al-Abbas pada tahun ini, padahal ini baru masuk tahun pertama. Jadi dimajukan boleh. Dan poin penting yang perlu diperhatikan, zakat mal sekali lagi hitungannya memperhatikan haul, yaitu standarnya pakai kalender Hijriah. Ya, bukan orang bilang oh ini bulan Mei ya, bulan April lah saya bayar tiap bulan April, bukan, bayarnya itu tiap haul pada kalender Hijriah. Kalau memang bulan Ramadan berarti dia bayarnya nanti setiap Ramadan. Dan berdasarkan fatwa ini atau keputusan Kemenak ini berarti zakat mal boleh dimajukan dan itu sah-sah saja.
Dan pendapat ini bukan berarti membolehkan ya zakat profesi. Ini beda. Kalau zakat profesi itu bayarnya tiap bulan. Walaupun pendapat ini ada, namun zakat profesi itu kan tidak memperhatikan kebutuhan pokok, itu kan tidak diperhatikan. Jadi saya punya gaji kotor berapa, keluarkan berapa gitu. Ya, tidak memperhatikan. Jadi saya gaji misalnya ada yang 5 juta gitu ya. Terlalu dia pakai hitungan di perak gitu untuk kena zakat. Kan biasanya kalau zakat profesi dari kotornya gaji tadi. Padahal kalau mau adil untuk memakai pendapat ini nih, kalau zakat boleh dimajukan, harusnya ya tunggu kebutuhan pokoknya dipakai dulu gitu. Baru sisa berapa? Kalau nggak ada sisa ya berarti nggak kena zakat. Nah, itu sekaligus sebagai sanggahan untuk adanya zakat profesi tadi. Di poin 14 ini masih diterangkan tentang masalah penyaluran zakat. Jadi kesimpulan dari keputusan Kemenak ini, baiknya kalau ada yang menarik zakat ini masalah penyerahan ini nanti diatur. Ya. Karena ini kan ketemu orang nih ya, ada perlu ngantri lagi. Ya, termasuk juga mengumpulkan orang-orang miskin kemudian bagi-bagi gitu kan. Kita akan lihat beberapa orang kaya kan bagi-bagi kayak begitu. Nah, ini Kemenak itu sarankan itu tidak dilakukan lagi. Ya, di masa wabah semacam ini. Kemudian di poin 15 itu tentang petugas zakat. Poin 16 itu dalam menjalankan ibadah Ramadan, insya Allah seyogianya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan dan menjaga kondisivitas kehidupan keberagamaan dengan tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah. Jadi tetap di sini jalin kekeluargaan. Artinya ya, kalau kita memberikan saran-saran pada orang, atau ini termasuk juga yang kita hadapi saat ini nih, ada yang meninggal, ada yang jadi korban, ya sikap kita kita merasa prihatin, tidak kucilkan dia gitu, tidak tolak jenazahnya, tidak kucilkan keluarganya. Kan terjadi saat ini seperti itu, orang-orang begitu khawatir sekali sampai mereka usir yang tadi misalnya ada perawat, ada orang-orang di rumahnya diusir semua dari kampung situ. Ada yang perawat itu ngekos gitu, diusir dari tempat kosnya. Ini kan kepanikan yang tidak pas di sini. Terus yang terakhir di poin 17 itu senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah. Ya, pemerintah pusat dan daerah setempat terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Nah, di sini ini perlu dipahami kalau kita jalankan yang terutama poin nomor 17 ini, instruksi pemerintah, itu sudah jadi pahala tersendiri. Kita stay di rumah nih ya, selain ini perintah Rasul SAW untuk tetap di rumah dan itu jadi pahala syahid. Ya, kita mendengar instruksi dari pemerintah, ya, instruksi dari pemerintah itu juga punya pahala tersendiri karena mentaati aturannya. Bukankah Allah katakan dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Baik orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di antara kalian. Maksudnya bagaimana? Disuruh kita taat pada Allah, Rasul, dan kalau dari ulil amri ini aturannya tidak masalah, tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka tetap kita jalankan. Rambu lalu lintas itu tidak ada ayat yang menyebutkan, hadis menyebutkan gitu. Maka tetap kita jalankan. Ya, kenapa? Oh, ini tidak ada masalah. Tidak mencelakakan kita juga, tidak ada dalil yang melarang aturan itu, nggak ada. Maka tetap jalankan, sama seperti stay di rumah saat ini. Ikuti instruksi pemerintah, dapat pahala dalam hal itu. Ya. Dan termasuk poin-poin tadi yang kita sebutkan ini dijalankan dengan baik, ya. Ini juga jadi pahala untuk kita. Dan yang terakhir, karena sudah pas katanya 30 menit tadi Ustadz Mufli bilang, untuk orang-orang yang punya kepentingan, untuk ustadz, untuk para dai, untuk pendakwah, pengurus masjid, kemudian pakar kesehatan, para medis ya, dan orang-orang yang punya influencer itu punya fans banyak. Nah, sekarang ini perlu kita terus beri kesadaran kepada masyarakat lewat video kita, audio kita, tulisan kita, supaya mereka memahami tentang wabah ini. Karena biasanya tanggapan masyarakat itu sampai ada yang komplain, ada yang tidak setuju dengan jenazah tadi, ya, ada yang menolak yang terkena begitu. Itu kan karena memang sosialisasi kurang itu.
Kenapa sosialisasi kurang? Warga kita terlalu banyak, ya. Dan media juga mungkin terbatas mereka memiliki. Kalau kita yang biasanya di dunia maya, yang biasa lihat berita sekali sedikit lihat berita lagi setiap hari bisa gitu, ya. Maka kita harus banyak sadarkan masyarakat kita, berikan pemahaman supaya mereka juga mengalami wabah ini, karena terutama yang saya nilai itu yang sepuh-sepuh, ya, orang-orang tua itu kadang terlalu ngotot dalam masalah ini. Coba rata-rata yang mau pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat Jumat itu biasanya yang tua-tua. Ya. Saya pernah lihat ada video itu, dia katakan, ini saya punya masjid ini, kamu kok nggak mau buka masjid untuk Jumatan? Padahal pengurus masjid sudah tiadakan gitu. Yang biasanya nentang ini orang-orang tua. Ya, jadi perlu dari pemerintah juga menyadarkan masyarakat seperti itu supaya ya wabah ini segera berakhir, kita kembali lagi normal, bisa ngaji seperti biasa, ya. Dan para pendengar semua manut dalam hal ini, perlu pahamkan semuanya. Jangan banyak menyalahkan dulu, maksudnya sampai kita jelek-jelekan gitu. Jangan, mungkin karena belum paham saja, kecuali ngeyelan gitu. Ya, disuruh stay di rumah malah pergi nongkrong, nah itu yang ngeyelan ini. Yang saya pernah buat video itu covidiot gitu. Ya. Itu perlu ada yang kita sikapi keras, ada yang tetap dengan lemah lembut karena mungkin belum paham dalam hal ini. Nah, mungkin itu saja Ustaz Mufli untuk tausiah bisa kami sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, silahkan untuk sesi selanjutnya. Ya, berarti ada sekitar 200-an yang ketinggalan bagian-bagian awal. iya. Nanti untuk ringkasannya saya sudah tuliskan kurang lebih ada 16 poin sebatas yang saya bisa tangkap. Insyaallah. Coba saya bacakan ya. Iya. Ramadan saat corona, pertama harus bersabar, tetap puasa Ramadan. Jangan tidak puasa, sahur dan buka dengan keluarga inti, tarawih di rumah, tilawah di rumah, tidak ada itikaf di rumah, tapi tetap ada pahala. Karena mungkin ada kebiasaan beritikaf di tahun-tahun sebelumnya. Malam Qadar bisa didapatkan meskipun ibadah di rumah. Sholat Idul Fitri ditiadakan. Ada ulama yang mengatakan diganti dengan sholat 4 rakaat. Ada yang mengatakan tidak perlu diganti. Kemudian jangan ada takbiran keliling. Pesantren kilat bisa dengan online. Halal bihalal bisa dengan online. Penampilan baik dan tahniah tetap dianjurkan. Jamaah, zakat mal kalau mau disegerakan boleh, tetapi zakat fitri atau zakat fitrah tetap dilaksanakan di akhir-akhir bulan Ramadan. Kemudian tidak mengumpulkan orang-orang dalam pembagian zakat dan senantiasa ikut instruksi pemerintah, dan itu adalah berpahala insya Allah. Iya. Ini sebatas yang saya bisa tangkap. Nanti untuk kajian lebih lengkap bisa teman-teman simak kembali di YouTube rumaiso.com dan YouTube Mufli Safitra, karena insya Allah masing-masing dari kami merekodnya dan akan mengupload kembali sebagai backup. Siapa tahu ada teman-teman yang belum bisa mengikuti kajian ini pada sore hari. Nah, ringkasannya nanti saya posting. Iya, Teman-teman juga bisa dapatkan mungkin di Instagramnya Ustaz Abdul atau di Facebook Ustaz Abdul, begitu juga di Instagram dan Facebook kami insya Allah. Kalau ada yang mau bertanya, coba saya carikan. Ini banyak banget yang bisa itu. Ustaz bisa pilih sendiri kan kalau di situ? Bisa. Atau saya yang bacakan? Antum bisa bacakan juga Ustadz. Tapi ini dari tadi dia sudah nanya dari awal, dari atas nih dia. Banyak komen dari atas nih. Ya ini, saya pilih-pilih aja. Yang pertanyaannya nyambung dulu ya. Iya, nyambung dulu. Antum pilih aja Ustadz. Bagaimana dengan sholat syuruk di rumah Ustaz? Sholat syuruk. Ini mohon maaf saya tidak pakai ini lagi karena tadi Sennheiser-nya itu untuk suara saya. Kalau saya masukin lagi saya nggak dengar suaranya Ustadz Mufli ini. Kalau sholat subuhnya di rumah, berarti sholat isyroknya, sholat syuruknya juga di rumah. Jadi ada fatwa dari Syekh Ibnu Baz, wanita yang sholat subuhnya di rumah karena memang dia memilih di rumah, maka dia boleh diam di tempat sholatnya sampai matahari meninggi, kemudian sholat syuruk di rumah. Jadi bisa dipraktekkan seperti itu. Walaupun sebagian ulama tidak menyetujui hal ini.
Ya, namun fatwa dari Syekh bin Baz tadi masih membolehkannya. Dan saya juga tulis di website saya romeso.com masih bolehnya sholat syuruk ini. Dan ada beberapa fatwa dari beberapa ulama juga menjelaskan seperti itu. Ya, ada lagi Ustaz? Bagaimana kalau jadi relawan keluar rumah? Apakah melanggar peraturan pemerintah? Tidak, dia termasuk orang-orang yang garda terdepan dalam hal ini, relawan, bahkan perawat, dokter, TNI, polisi gitu. Semua punya tugas masing-masing yang berat saat ini, sehingga tidak bisa kita katakan dia tidak boleh keluar karena ada keperluan. Termasuk juga yang akhirnya karena pemerintah kan tidak larang tegas untuk orang kerja ya, terutama para ojol di situ. Kalau memang dia bisa menjaga diri ketika di luar, tidak bawa wabah ke rumah, maka tidak masalah untuk dia. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah nanti tarawih sambil megang mushaf? Tarawih sambil megang mushaf. Abdulnya ya biar tidak terjadi banyak gerak, ya baiknya tidak dilakukan. Walaupun Aisyah pernah lihat budaknya itu baca dengan memegang mushaf gitu. Dan itu jadikan dalil sebagian ulama untuk sholat sunnah boleh seperti itu. Namun kalau saran saya mending ya sholatnya bacaannya sesuai dengan hafalannya masing-masing. Itu lebih bagus. Ada lagi? Bolehkah main bulu tangkis? Bulu tangkis main di mana itu? Main di luar. Main di luar. Berempat. Saya itu kalau lihat anak-anak muda ini terutama ini yang pergi keluar jauh-jauh, saya itu gemes sekali itu. Ya dia nggak main sekeliling dia aja, kalau sekeliling dia di sekitar rumahnya saya sih wajar-wajar saja gitu loh. Ini pergi sampai keluar gitu. Saya cuma balas dia aja kalau saya tahu orangnya, saya WA. Bu kasihan orang tuamu di rumah gitu. Kamu pergi keluar, bawa masuk lagi ke sini. Ya kamu imunnya kuat, simbahmu, orang tuamu belum tentu. Ya kita bisa beri masukan seperti itu sih. Namun kalau cuma di sekitar lingkungan dan itu tidak masalah, ya tidak terlalu jadi terlarang di sini. Yang tadi saya larang itu tadi pergi sepedaan jauh, futsal di tempat yang jauh, kumpul orang rame-rame gitu. Ya itu yang perlu diingatkan. Ada lagi? Bagaimana kiat menghadapi omongan tetangga karena kita tidak tarawih dan tidak id di masjid? Ya omongan itu gak usah dipedulikan aja. Mungkin dia bilang kita dasar cemen kamu, corona saja takut. Ya kan sudah ada fatwa atau keputusan Kemenak tadi itu. Walaupun iya, saya sayangkan karena pemerintah memang tidak tegas sih. Jadi ya mesti wajar dia buat seperti itu memang. Mesti tidak salah kalau dalam hal ini juga. Tapi kalau antum timbang-timbang resikonya itu berat, ya mending antum tetap di rumah walaupun dapat komentar tetangga. Ya, walaupun dapat komentar tetangga. Kalau misalnya dihadapi di bulan Ramadan, tarawih misalnya nggak pernah muncul di masjid, ya, terus dikomentari kayak gitu, nggak usah didengar, stay aja di rumah. Bilang aja saya jalankan fatwa dari atau keputusan dari Kemenak seperti itu. Ada lagi? Ustaz, sholat tarawihnya nanti di rumah berapa rakaat? Ya antum bisa 11 ya 11 lah. Kalau mau lebih dari itu juga bisa gitu. Ya. Seandainya antum suatu waktu mungkin nggak kuat ya nggak jadi berdosa dia, misalnya kok jadinya 2 terus 3 jadi 5 begitu, dia nggak berdosa. Namun saran saya tetap sesuai kebiasaan di bulan Ramadan tarawih 11 ya 11 gitu, walaupun mungkin bacaannya ya terbatas. Bisa berjamaah dengan istri, dengan anak-anak gitu, bapak atau selaku kepala rumah tangga bisa posisinya seperti itu. Ya ini buat kita ini jadi belajar ya, jadi bukan malah waduh kok berat ya biar belajar. Kalau nggak pernah jadi imam, nggak ada yang pernah azan, nggak pernah iqomah. Terutama misalnya saya ini latih anak saya yang laki-laki, dia kan nggak pernah azan iqomah nih karena posisinya orang besar yang ambil semuanya. Di rumah dia bisa seperti itu. Akhirnya kan suami yang nggak pernah jadi imam lagi gitu. Yang istri, yang anak laki nggak pernah iqomah gitu, kok tiba-tiba iqomah gitu kan, jadi bisa banyak belajar kita. Sehingga saya sarankan tetap tarawih seperti halnya ketika di masjid di bulan Ramadan. Ada lagi? Ustaz mau sampai jam berapa? Ya bisa tambah 10 menit lagi deh. Soalnya ya boleh. Soalnya anak kan ngikutin di sana. Iya, silakan. Di rumah saat lockdown kita bagusnya ngapain aja? Selain ibadah-ibadah yang
biasa seperti sholat dan ngaji. Nah, ini antum harus ini ya punya. Saya biasanya sarankan itu banyak target gitu loh. Saya target ini selama ini mudah-mudahan 2 bulan ini saya tuh bisa selesaikan apa saja ya gitu ya. Ya, saya mau ngaji kitab gitu ya. Ya, hatamkan kitab apa gitu. Ini kan mumpung gitu, untuk mumpung belajar kayak gini gitu loh. Saya senang sekali contohnya misalnya ini Ustadz Firanda itu buka pelajaran bahasa Arab tuh sampai beliau targetkan tuh 2 bulan. Ya, 2 bulan selesai. Ya. Tiap hari ya, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 2 bulan gitu, 60 pertemuan lah. Itu kan suatu yang luar biasa, namanya pakai target itu. Ya, antum harus termotivasi kayak gitu. Jadi kalau ada ustadz yang buka kajian yang nantinya dia pakai target, mudah-mudahan selama masa wabah ini ada, kita selesaikan kitab-kitab ini nih. Kan ini bagus banget. Jadi sisi positifnya ada. Jadi antum punya target sekarang. Jadi jangan cuma mikir ibadahnya saja ketika di rumah. Ya. Namun saya di waktu-waktu yang ada ini saya bisa ngapain aja gitu. Yang gemar menulis, nulisnya diselesaikan apa. Yang gemar baca buku, buku apa diselesaikan. Ya. Kadang kan buku kita cuma taruh saya nggak pernah baca. Kita bisa selesaikan di saat-saat kayak begini nih. Ya. Coba nanti timbang dengan buat schedule ya. Dengan mau targetkan apa ini selama masa wabah ini. Terus ada lagi? Bolehkah zakat fitrinya ditransfer? Zakat fitrinya ditransfer bisa saja, tapi nanti sarankan ke takmir masjid atau yang menyalurkan tetap menyalurkan dengan beras. Ya. Jadi misalnya ada lembaga yang terima uang ya, tapi nanti tetap disalurkan dengan beras gitu. Kalau dia memilih pendapat yang dengan beras harus sampai pada orang miskin. Jadi tanya bisa ditransfer nggak? Bisa. Ya. Ya ini jadi solusi juga ya. Tadi zakat fitrah tidak dibahas sama Kemenak langsung karena memang Kemenak ini boleh pakai uang di sini. Ya, Kemenak itu masih boleh pakai uang. Namun kalau jenengan milih pendapat yang pakai beras, maka ya dengan beras nanti diserahkan kepada orang miskinnya. Itu dan ini bisa dengan cara ditransfer dulu nanti dari pihak masjid atau yang pihak penyalur mereka yang siapkan itu. Baru nanti mereka yang siapkan salurkan kepada orang miskin. Ada lagi? Apakah pernah pada zaman Nabi atau salafus saleh yang mengalami Ramadan saat wabah? Kan beda-beda. Saya baca fatwa Khalid Al-Musyaiki. Kalau ada yang nanya kayak begini nih, kan wabah itu beda-beda tiap zaman ya. Wabah di masa Nabi SAW, di masa para sahabat, tentu saja berbeda dengan zaman kita. Jadi antum mau samakan nggak bisa. Keadaannya berbeda mas, yang ini. Keadaannya berbeda para pendengar sekalian, para pemirsa sekalian. Saya baca fatwa Syekh Khalid Al-Musyaiki, beliau jawab, ya, oh jangan disamakan dengan dulu. Ya. Kalau dulu mungkin wabah yang ada tetap masih bisa ke masjid, mungkin nggak pandemi seperti saat ini, mungkin cuma satu wilayah. Sekarang di tiap negara, sekarang di Indonesia tiap provinsi sudah ada wabah tersebut. Ya, jadi kalau antum tanya apa memang ada di zaman Nabi? Nggak ada, saya jawab nggak ada. Kita sesuaikan dengan zaman. Ya, maka hukumnya berlaku juga nanti penyesuaian dengan ya sebenarnya hukumnya sudah ada. Tinggal nanti kita terapkan. Nah, dengan adanya wabah ini, jadinya kita punya banyak ilmu nih. Oh, ini penerapan ini ternyata ada ya. Oh, ternyata saya boleh tidak sholat berjamaah di masjid ya gara-gara wabah ini. Kan jadi banyak kita tahu untuk itu. Ada lagi? Kalau penghasilannya dari tempat riba, apakah diterima zakat fitrah atau malnya? Aduh, kalau mau jawab ya Allah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Kalau antum tanya ini saya punya harta riba pakai untuk bayar zakat. Ya, la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Harta riba bukan thayyib. Berarti kalau ditanya terima enggak? Tidak. Ya, hartanya tidak diterima dalam hal ini. Harta ini justru bukan antum keluarkan zakatnya, antum cuci itu zakat harta tersebut. Tidak dikeluarkan dari situ zakat. Zakat cuma dari harta yang thayyib. Ya. Jadi pahami seperti itu. Ada lagi? Bolehkah memberikan zakat fitri kepada orang yang tidak sholat? Kita sekarang mau salurkannya agak berat ya memilih-milih seperti itu ya. Karena kalau memilih pendapat yang cuma satu golongan yaitu fakir miskin, sekadar fakir miskin ya, untuk disalurkan.
Adapun untuk menyeleksi ini sholat atau tidak, ya selama kita tahu saja dan kita pandang itu ada maslahat. Boleh jadi kita kasih dia zakat justru mendorong dia untuk rajin ibadah, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi bisa timbang-timbang lah mana yang maslahat. Ustaz, di daerah saya belum ada yang terjangkit corona. Apakah boleh sholat tarawih bersama? Nanti coba tiap daerah ikuti saran Kemenak masing-masing. Ya, kalau di Jogja saya ikuti saran Kemenak di Jogja gitu. Kalau Anda di Sulawesi mana begitu ya, Papua, di Maluku, nah ikuti daerah masing-masing. Ya, kalau memang disarankan tidak ke masjid ya sudah, manut aja. Ada lagi? Terakhir, Ustaz, sholat pakai masker waktu berjamaah apa boleh? Sholat pakai masker saat berjamaah dibolehkan. Di fatwa Syekh Khalid Al-Musyaiki di bukunya itu beliau katakan sholat dengan menggunakan itu masih boleh. Ya, tidak ada masalah apa-apa gitu. Yang biasanya dipermasalahkan cuma kalau lagi ihram. Masker ini tetap dipakai atau tidak gitu. Namun kalau sholat sah-sah saja untuk pakai. Mungkin cukup Ustaz. Di closing dulu dari Ustaz. Iya, Masya Allah. Makasih Ustadz Mufli atas kesempatannya bisa bersua dengan di Instagram. Ya, mudah-mudahan kajian ini manfaat. Yang jelas kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita diberi kemudahan di bulan Ramadan. Ya, tetap sehat, virus ini tetap ya Allah mudah-mudahan segera angkat wabah ini. Kita banyak-banyak istighfar dan banyak bertobat dan mudah-mudahan kita terus bekali diri kita dengan ilmu, tidak terlalu banyak panik. Ya, tetap memahami hikmah-hikmah yang banyak di balik peristiwa ini dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu tambahan, diberi taufik beramal soleh dan terus diberikan istiqomah. Mungkin dari kami demikian dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Ustaz Mufli, sehat-sehat terus Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Ya. Insyaallah kapan-kapan lagi. Ya, insyaallah Allah barik fiik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman yang Baik, yang di YouTube saya jawab dulu ya. Ya, sayang kalau nggak dijawab ini nanti sudah nunggu lama tadi. Saya mohon maaf. Saya tadi layani yang di Instagram dulu dengan Ustadz Mufli. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Ada di Suheru Pak, dari Suheru dari Ngawen. Mudah-mudahan saya terus Pak Suheru. Saya mau bertanya bagaimana caranya ngandani orang-orang yang nggak mau lockdown. Nah itulah yang kita sulit. Ya, berikan saran saja. Kalau memang ada yang berkumpul-kumpul, lapor saja ke polisi gitu. Ya, mudah-mudahan masalah ini bisa selesai. Di rumah anak rata-rata bapak dan sepuh. Adanya wabah ini mereka masih melakukan sholat berjamaah di musola. Lalu bagaimana sikap anak untuk memberikan imbauan? Nah, itulah saya sayang sekali dengan sepuh-sepuh itu. Harusnya sih mereka banyak stay di rumah dibandingkan yang muda-muda gitu ya. Karena mereka yang rawan sebenarnya. Itulah saya sayangkan. Coba sampaikan baik-baik. Mudah-mudahan mereka bisa sadar dalam hal ini. Wanita keguguran dengan usia janin 2 bulan setelah OP kuret masih mengeluarkan darah. Darah itu dinamakan nifas dan atau tidak. Ini 2 bulan ya. Itu masih darah istihadah. Jadi tetap sholat. Nah, terus dari Iqbal Hanafi, cara bayar fidyah itu apa harus berupa makanan atau boleh diganti dengan uang atau beras dan lauk mentah? Cara bayar fidyah 2 macam ya, bisa dengan makanan siap matang, artinya sudah matang dan salurkan 1 hari 1 bungkus. Misalnya punya 30 hari fidyah, maka nanti berikan 30 bungkus makanan. Terus apa boleh dikasih di akhir Ramadan atau harus dikasihkan setiap hari? Tidak, bisa kumpulkan. Mendingan kumpulkan aja nanti di ba'da Ramadan bisa dikasih. Mazhab Syafi'i boleh menunaikan zakat fitrah awal Ramadan. Iya, dalam mazhab Syafi'i masih dibolehkan. Yang penting sudah masuk puasa ya kalau dalam mazhab Syafi'i. Boleh zakat mal dimajukan sebelum haul. Iya, biasa bayar di bulan Ramadan jadi dimajukan ke bulan Sya'ban tidak masalah. Ustadz, kalau sudah sholat tarawih apakah bisa sholat tahajud di sepertiga malam Ustadz? Boleh, yang penting tidak ada 2 witir dalam 1 malam.
Jika kita sholat tarawih dan sudah melakukan witir, apakah ketika sholat tahajud tapi melakukan witir juga? Kita sudah sholat tarawih, maupun jika kita sholat tarawih dan sudah melakukan witir. Sholat tahajud tidak witir lagi dia, tidak ada 2 witir dalam satu malam ya. Terus ketika bangun dari tidur mendapati dalam kondisi junub, apakah kasurnya menjadi najis? Tidak. Air kalau itu cuma air mani maka tidak najis. Air mani ya secara pendapat yang tepat itu tidak najis. Terus tadi sedekah ketika Ramadan, ketika lockdown tapi tidak punya m-banking. Bisa kasihkan langsung, namun harus jaga jarak di sini ya, atur baik-baik ya, biar orang lain juga tidak dapat resiko kalau jangan-jangan kita bawa virus ketika itu. Model harta riba itu yang bagaimana Pak Ustadz? Pekerjaan apa? Kerja di bank, kerja di koperasi simpan pinjam. Yang kalau ditanyakan saya jawab kayak begini. Bagaimana cara sholat tarawih saat pandemi? Bisa tadi ikuti saran Kemenak, sholat di rumah, apalagi daerahnya daerah rawan. Boleh nggak kita bayarin untuk orang tua kita yang tak sanggup puasa lagi dan gimana caranya? Cukup bayar fidyah untuk orang tua saja. Boleh nggak kita bayarin untuk orang tua kita yang nggak sanggup puasa lagi dan gimana caranya? Tadi sudah. Apakah boleh membayar zakat fitrah kepada orang yang tidak menjaga sholat yang tadi sudah ya? Kalau bisa sih cari yang sholat, namun kalau menyeleksi seperti ini sulit maka tidak masalah, tidak memperhatikan sholat atau tidak, ya dia pokoknya serahkan. Mudah-mudahan dengan kasih itu yang lain dapat hidayah. Terus di rumah semoga bulan Ramadan gak ada corona, membuat bersih fokus ibadah, ya mudah-mudahan dan Allah kabulkan itu. Afwan Ustadz, andai pun pemerintah mengimbau untuk tidak melaksanakan sholat Id, apakah kita tetap dianjurkan untuk bertakbir di malam Idul Fitri? Iya, tetap bertakbir. Anjuran bertakbir ada, pakai pakaian terbaik, ada silaturahim, ada. Namun kalau tidak, saran saya tidak langsung ucapkan selamat, ada ketika itu. Ustadz, boleh sholat tarawih 4 rakaat sekali salam? Boleh. Dan ini hadis dari Aisyah. Bolehkah zakat mal dengan uang karena sudah terlanjur waktu Ramadan tahun lalu? Boleh, kalau zakat mal boleh diganti uang. Misalnya, harusnya saya keluarkan emas karena harta saya itu emas. Maka boleh dengan mengeluarkan ya uang yang senilai dengan emas yang mesti kita keluarkan dalam zakat. Bayar zakat mal dengan uang karena sudah terlanjur waktu Ramadan tahun lalu sudah. Andai pun pemerintah mengimbau untuk tidak melaksanakan sholat Id, apakah kita tetap dianjurkan untuk bertakbir di malam Idul Fitri? Tadi sudah saya jawab. Wallahu alam, mungkin cukup dulu malam ini. Tema yang sama saya akan bahas. Ya, saya akan sempurnakan tulisan saya, mudah-mudahan bisa jadi segera dan bisa dimanfaatkan di media sosial dan sebarkan itu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita tambahan ilmu dan terus istiqomah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam ini jangan lupa kita kajian lagi jam 8 malam. Q&A Ramadan saat corona. Bagi yang tidak sempat ikut hari ini sore ini bisa ikut malam nanti. Pertanyaan yang belum dijawab atau ada yang ingin tanyakan malam ini stay, makanya subscribe channel kami ini ya, dan bisa beritahu info ini pada yang lainnya. Wabillahi taufik, semoga Allah beri hidayah, semuanya sehat terus ya, panjang umur.